Yo Sobat Desain, selamat jumpa kembali dalam tutorial kita. Kali ini kita akan coba belajar mengenai Animation Paint, atau yang biasa di program animasi lain disebut dengan timeline. Ya, timeline. Oke, kita langsung saja di sini. Kita bisa buka di menu Animation langsung di sini. Nah, di menu Animation nanti ada submenunya, yaitu Animation Paint di sini. Kita klik Animation Paint di sini, maka akan muncul sebelah kanan Animation Paint seperti ini. Itu masih kosong dan belum ada objek yang dianimasikan, jadi belum ada. Nah, Animation Paint ini seperti timeline kalau di Animate CC atau dulu di Flash atau di After Effects. Nah, kita bisa merubah workspace daripada Animation Paint, jadi mirip-mirip nanti di Animate atau di After Effects ya. Saya lebih suka seperti itu. Jadi di Animation Paint-nya, di panelnya, di Task Pane option ini di atas Anda klik, Anda bisa gunakan Move. Ketika di Move, Anda bisa geser ini, Anda bisa letakkan di mana saja, mau di kanan, di yang lain terserah. Tapi biasanya saya gunakan sih seperti ini. Bebas saja ya. Kita move dulu. Saya tempatkan di atas seperti ini. Nanti di bagian bawahnya tinggal ada panelnya, Anda tarik ke atas. Oke, jadi ada timelinenya di atas seperti ini. Dan ini bagian previewnya, so saya kecilin aja. Kalau Anda tidak Anda bisa geser terus sampai dengan dia tampil seperti ini. Ini muncul lagi dan seperti ini. Oke. Kita sudah punya seperti ini, dan penggunaannya adalah ketika ada objek yang dianimasikan. Misalkan saya mau animasikan objek yang pertama ini, di animation akan muncul. Saya gunakan animation misalkan fly in di jenis entrance ya. Seperti tutorial yang lalu, jenisnya ada entrance, emphasis, exit, dan motion path. Saya gunakan aja di fly in. Oke. Ketika saya masukkan animasi fly-in, misalkan entrance, maka otomatis di Animation Paint itu akan menunjukkan indikasi ada line seperti ini. Ya, ini menandakan bahwa ada objek yang dianimasikan. Ya, nama objeknya adalah Picture 2. Ya, Picture 2. Dari mana Picture 2? Nanti kita akan bahas juga mungkin di tutorial selanjutnya ya. Di format nanti ada selection paint, ini ada Picture 2. Itu bisa kita ganti namanya nanti ya. Oke, kita lanjut kembali dulu. Di sini kalau kita lihat di Animation Paint, nanti ada play form, artinya bisa dieksekusi di play, artinya tanpa di F5 atau tanpa menggunakan slideshow. Bisa aja kita slideshow, kita klik ya seperti ini ya, karena eventnya adalah klik ya, on klik pada saat diklik ya. Ini juga kita bahas nanti ke depan. Nah, misalkan saya ingin gunakan yang kedua, animationnya saya gunakan kali ini misalkan yang wipe, atau saya gunakan yang wipe. Oke. Dan yang ketiga saya gunakan grow and turn. Oke. Anda lihat bahwa ada 3 objek ya di sini. Anda lihat seperti ini, 1, 2, 3, dan masing-masing objek ini ketika kita bisa lihat di bagian atas di samping Animation Paint ini ada yang namanya ini event, artinya kondisi apa yang dilakukan pada objek agar jalan ya, on click, with previous, dan after. Akan kita bahas sendiri nantinya. Ada durasi. Kita lihat durasi dulu. Durasi adalah lamanya animasi berjalan. Jadi di sini defaultnya kalau untuk yang fly in, ini otomatis ya, ini fly in, indikasinya ini wipe, ini go turn. Fly in ini membutuhkan waktu setengah detik ya, 50 milisecond nih. Jadi kalau saya masukkan 1 detik, maka ini akan dijalankan 1 detik. Artinya membutuhkan waktu 1 detik. Yang di picture misalkan saya jalankan 1 detik juga, maka
1 detik. Nah, 3 objek ini sementara berjalannya adalah pada saat diklik. Oke. Nah, kalau saya mau misalkan saya bisa geser seperti ini. Saya mau tarik dari 1 detik ya, jadi misalkan menjadi ini secara manual ya 4 detik, maka ini akan dijalankan setelah 4 detik. Oke, baru ini dan ini juga bisa kita mainkan. Misalkan di sini 3 detik, yang ini misalkan 2 detik. Nah, ini saya bisa geser juga posisinya. Misalkan yang ini baru muncul nanti. Nah, ini namanya delay. Delay ini adalah urutan kapan dia muncul. Jadi misalkan kalau saya masukkan delaynya 2 detik, berarti animasi ini di platform 2 detik kemudian baru muncul gitu ya, baru dan seterusnya. Nah, ini juga bisa kita geser-geser nih, bebas aja. Nah, nanti ke depan kita akan gunakan banyak jenis ini seperti layer ya, seperti apa namanya, ada layernya. Kalau Anda lihat di sini di animation pane ini, kalau objek yang timingnya duluan, dia akan jalan duluan ya, ini baru belakangan. Tapi kalau ini seperti ini posisinya, ini karena kondisinya adalah ini berjalan seperti ini, artinya animasi yang di atas akan dijalankan terlebih dahulu ya, meskipun di belakang. Jadi kalau misalkan yang picture 6 nya saya naikkan ke atas, itu berarti yang ini ya. Ini kalau diklik otomatis akan ada indikasinya. Ini saya tarikkan ke atas ya, to end track, maka ini akan duluan. Ini akan dijalankan duluan. Tuh. Baru setelah itu muncul yang ini dan yang 4. Kalau saya naikkan ke atas, maka ini yang kedua dan seterusnya. Ya. Meskipun ini berbarengan, tapi urutannya seperti ini. Jadi yang di atas akan dijalankan terlebih dahulu. Itu urutannya. Oke. Nah, kalau kita ingin misalkan menggunakan objek yang dari sini, objek ini, Anda bisa klik 2 kali pada objek ini, atau di ujung ada tanda ini bisa dibuka ya. Ini sama aja perwakilan dari sini, cuma ada pilihan effect option, timing, add one timeline, dan remove. Jadi Anda bisa klik 2 kali, nanti akan muncul ada timing, effect, dan timing. Kita akan bahas nanti ya. Timing di sini Anda bisa atur juga eventnya, durasi, berapa lamanya, apakah lebih lambat. Bisa kita atur berapa detiknya. Misalkan ini sangat extremely slow, sangat lambat ya. Jadi sangat panjang. Jadi semakin panjang garis di animation pane, maka gerakannya pun akan makin lambat. Semakin cepat, makin pendek, maka animasi juga semakin cepat. Oke, itu prinsipnya. Baik, itu penggunaan dasar sementara animation pane atau kita sebut dengan timeline di PowerPoint. Oke. Demikian tutorial Sobat Desain kali ini. Kita akan berlanjut dengan tutorial Sobat Desain selanjutnya. Terima kasih.